adalah video roleplay ronde keperawatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan perannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dekatun Arifah, saya sebagai farmasi. Perkenalkan, nama saya Nurlaya Gratika Hasana, saya sebagai ahli gizi dan pasien. Perkenalkan, nama saya Nurlaini, saya sebagai anak dan PA1. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Ayudiyah sebagai PA. Perkenalkan, nama saya Rani Hadapanski sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Regina Putri sebagai kadu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rizky, saya sebagai pelaksana. Di Rumah Sakit Bemeda di ruang rawat inap Bima Sakti, terdapat seorang pasien bernama Nyonya R dengan diagnosa medis CA kolon stadium 2. Telah dirawat selama 10 hari serta telah diberikan tindakan reseksi usus dan adjuvat kemoterapi. Tindakan keperawatan yang telah diberikan yaitu terapi relaksasi nafas dalam, namun masalah nyeri yang dialami oleh Nyonya R belum teratasi dan tidak ada perkembangan yang berarti. Karena itu, PP melaporkan pada Karu bermaksud untuk mengusulkan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya R. Ronde keperawatan sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat. Di samping klien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus tertentu yang dilakukan oleh kepala tim, kepala ruangan, PA, serta melibatkan anggota tim medis terkait. Praronde. Di fase ini, PP mendatangi kantor kepala ruangan untuk mengkonsultasikan masalah Nyonya R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Saya menghadap Ibu ingin mengonsultasikan atas pasien Nyonya R. Iya, apa dengan pasien tersebut? Ya Pak, jadi pasien Nyonya R dengan diagnosa CA kolon stadium 2 telah dirawat selama 10 hari serta sudah Bu, rencananya untuk perawatan akan saya lakukan besok. Saya mengajak rencananya untuk perawatan akan saya lakukan besok. Saya mengajak perawat labunya, dokter Helena, ahli gizi Juleri, dan farmasi Bu Nikmatul. Baiklah, kalau sudah siap, silakan kamu lanjutkan dan persiapan yang perlu disiapkan. Ya Pak Ibu, saya kalau gitu saya Setelah masalah perizinan sudah selesai, kemudian PP mengunjungi kamar Nyonya R untuk melakukan inform konsen untuk dilakukan ronde keperawatan. Assalamualaikum. Masih ingat dengan saya Bu? Masih, Bagaimana kabarnya? masih sama saja. Iya Pak, ibu saya masih sering mengeluh sakit, belum banyak perubahan semenjak dirawat di sini. Karena kondisi Ibu belum ada perubahan, saya berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Ronde keperawatan itu jadi karena Ibu Mbak tidak mengalami perubahan yang signifikan, saya akan melakukan ronde keperawatan. Jadi ronde perawatan itu adalah keperawatan yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti dokter ahli dan ahli gizi. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu Mbak alami. Bagaimana? Ya saya Iya, nggak apa-apa. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian PP menuju ke ruang perawat untuk memberikan tugas kepada perawat pelaksana di nurse station. Assalamualaikum. Perawatan juga seperti yang sudah direncanakan. Hari ini kita akan melakukan tahap ronde keperawatan kepada pasien yang sudah kita pilih, yaitu Nyonya R. saya rasa Ya, nanti kita tolong untuk dikaji ya Bu. Kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kepada pasien. Di ruang pasien, dan saya juga tidak bisa tidur. Lalu makanan yang diberikan juga nggak saya makan. Oh, begitu ya Bu. Baik, ini kan yang selalu bisa
melakukan pengkajian kepada Nyonya R, ternyata didapatkan hasil bahwa Nyonya R mengalami nyeri hebat pada daerah sekitar perut, mual, gangguan sulit tidur, kurang nutrisi, cemas memikirkan penyakitnya, asites, dan efusi pleura. Tekanan darah 90/60 mmHg, RR 30 kali per menit, natrium 100 mg per dl, albumin 2,8 gram per dl. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian PA melaporkan hasil pengkajiannya kepada PP. Di nurse station, Mas, ini hasil dari pengkajian dari R. Oh, bagaimana hasilnya? Dari pengkajian R ternyata ada mual, posisi tidur, ada cemas, memikirkan penyakitnya, sama ada kurang nutrisi, sama ada anxietas, dan juga efusi berat. Baiklah, kalau begitu kita lakukan validasi dulu. Langsung ke pasiennya saja. Oh, ronde. Keesokan harinya jam 8 pagi di ruang rawat inap Bima Sakti saat konferensi kegiatan ronde diikuti oleh kepala ruangan sebagai pemimpin ronde keperawatan, PP yang akan sebagai pemberi materi ronde keperawatan, PA, dokter, ahli gizi, dan farmasi. Di nurse station, jadi seperti ini tadi. sebagai ketua tim di ruang ini ada nurse Nabila. Langsung saja silakan membacakan datanya untuk Nyonya R. Pasien dalam ronde perawatan kita kali ini adalah Nyonya R. Dia usianya 30 tahun, pasien didiagnosis CA kolon stadium 2. Telah dilakukan resepsi infus dan adjuvan kemoterapi. Pasien mengatakan nyeri hebat dan mual. Dia juga mengalami ansietas dan efusi pleura. Pasien membatasi makan dan minum karena tidak nyaman. Masalah keperawatannya perlu dipertimbangkan adalah hiperpolia, di mana tanda unsur hormon cairan pada fungsi pleura dan ansietas, dan tanda adalah tekanan darah 90/60 mmHg, natrium rendah, albumin rendah, minum kurang, dan terdapat masalah defisit nutrisi. Pasien mengalami sindrom aneksia papetis. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan. Saya ingin menambahkan, Bu. Dari hasil pengkajian BMI, pasien 14,3. Tekanan darah hari ini 60, tekanan hari ini 90/60 mm/Hg. RR-nya 30 kali per menit, natriumnya 100, albumin 2,8 gram. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Dari suhunya bagaimana? Suhunya 28 derajat Celcius. Kami ingin memberi referensi dengan diuretik untuk mengurangi ansietas. Namun dikhawatirkan terapi. Suhunya 38 derajat Celcius. Kami ingin memberi referensi diuretik untuk mengurangi ansietas. Namun dikhawatirkan dehidrasi. Pasien semakin parah. Untuk mengatasi masalah nutrisi, ahli gizi sudah memberikan KMA atau tinggi karbonat tinggi kolesterol. Kira-kira ada yang ingin ditambahin lagi? Tidak ada. Ibu. Baik. Baik. Ulang. Siji orang telur. Tidak ada.
Ya udah. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditambahkan, kita langsung aja menuju ke lokasi ya untuk memper Tim ronde keperawatan bersama Karu, dokter, ahli gizi, dan farmasi melakukan validasi data. Di ruangan pasien, Baik ya, saya dokter gizinya akan memeriksa ibu terlebih dahulu ya Bu. Tarik nafas Bu. Sakit? Tarik nafas. Baik Bu, saya sudah memeriksa ibu tadi bahwa memang benar ibu mengalami efusi pleura dan asites. ada keluhan lain, Bu. Ini nasi ibu sudah beberapa hari tidak mau makan ini. Baiklah, Bu. Laporan kami terima. Nanti untuk keluhan lain, Ibu. Kini nasi ibu sudah beberapa hari ini tidak mau makan dulu. Baik, Mbak. Laporan kami akan terima nanti. Untuk selanjutnya kami informasikan kembali. Kami permisi dulu ya. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi. Terima kasih. Lagi nyaman. pos ronde keperawatan. Di nurse station, setelah melakukan validasi data di ruangan pasien, tim ronde keperawatan akan melanjutkan ke tahap diskusi, rekomendasi, dan kesimpulan di nurse station. Baik, tadi kita kan sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Bagaimana sebaiknya ada yang punya usul tambahan selain diungkapkan tadi? Kalau untuk status gizinya gimana dari nutrisionis? Menurut saya, Nyonya R bisa diberikan asupan TKTP ya, terus bisa lebih banyak asupan sayur dan buahnya. Mungkin ada tambahan dari informasi tentang nutrisi? Untuk nutrisi, saya rekomendasikan metapenidasterol asetat untuk meningkatkan nafsu makannya. Baik, untuk masalah cairannya bagaimana? Kira-kira apakah hipofosforin dulu atau dari nutrisi dulu yang ditangani? Baik, mungkin kita lihat dari pemeriksaan lab ya, ada albumin yang rendah. Sepertinya kita harus memberikan asupan albumin untuk mengurangi edema di perutnya. Sementara itu, kita tetap memberikan cairan NaCl 0,9%. Saya setuju sama dokter. Mungkin untuk jenis asupan albuminnya bisa diberikan kapsul atau infus. Oh, jadi itu ya albumin. Jadi kita akan memberikan NaCl untuk mengurangi edema. Baik, mungkin tambahan dari saya, setelah Na+, pasien telah normal bisa diberikan baik, mungkin tambahan dari saya, setelah diberikan Na+, pasien telah normal bisa diberikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura jika masih ada. Bagaimana Dok? Ya betul ya, DR-nya meningkat tadi ya. Berikan O2 ya, terutama jika SaO2-nya kurang dari 95%. Oke, baiklah, kira-kira ada tambahan lagi. Untuk albuminnya, menurut saya diberikan transfusi saja agar peningkatannya lebih cepat. Wis. Apakah ada lagi? Tidak ada. Baik, sesuai hasil ronde kita hari ini, saya akan menyimpulkan intervensi yang dapat dilakukan pada Nyonya R
adalah pemberian TKTP, lebih banyak sayur dan buah segar, dan megasterol asetat untuk nutrisi. Untuk masalah cairan diberikan perfusi albumin dan terapi cairan NaCl bersama. Jika kadar natrium telah normal, dapat diberikan diuretik jika efusi pleura masih ada. Kemungkinan berikan terapi O2 pada pasien, terutama jika SaO2-nya kurang dari 95%. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Tidak ada. Baik, kalau begitu tidak ada, kita tutup saja untuk perawatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Nana, kepada nutrisionis, farmasi. Baik, kalau tidak ada, kita tutup saja untuk perawatan pada hari ini. Terima kasih kepada dokter, kepada gizi, kepada farmasi, dan rekan-rekan perawat. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Akhirnya ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Semua tim ronde keperawatan kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Terima kasih.